Tujin yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama terimalah salam seiman kita. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan wete tongtien. Pagi hari ini kembali saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan khotbah dalam kebaktian umum. Tadi kita telah mendengar apa yang dibacakan oleh Joseph Bian Subagio. Mari kita ulang sekali lagi apa yang dimaksudkan oleh Minju dengan ayat tersebut. Halaman 707, Rasul Minju berkata, ada karunia Tuhan dan ada kemuliaan pemberian manusia, cinta kasih, kebenaran, satya dapat dipercaya dan gemar akan kebaikan dengan tidak merasa jemu. Itulah kemuliaan karunia Tuhan. Kedudukan raja muda, menteri dan pembesar, itulah kemuliaan pemberian manusia. Jadi para Tujin, dalam hidup ini kita akan menerima dua macam hadiah. Yang pertama dari Tuhan, yang kedua dari manusia. Tadi dikatakan oleh Minju, hadiah pemberian dari Tuhan wujudnya adalah cinta kasih, kebenaran, satya dapat dipercaya dan gemar akan kebaikan dengan tidak merasa jemu. Itu hadiah dari Tuhan. Sedangkan hadiah yang kita terima dari manusia adalah berupa kedudukan. Di sini dikatakan oleh Minju sebagai raja muda, menteri, pembesar dan lain-lain. Itu hadiah dari manusia. Ayat yang kedua, Minju berkata, orang zaman dahulu membina kemuliaan karunia Tuhan dan kemudian mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Jadi kalau kita memelihara, merawat, mengembangkan hadiah dari Tuhan yang kita sering sebut sebagai sing atau watak sejati, kita bisa selalu bercinta kasih, kita bisa menjunjung kebenaran dan lain sebagainya. Dalam hidup itu kita kembangkan, maka kita akan mendapatkan hadiah dari manusia, orang zaman dulu. Itu yang dikatakan Minju. Pada ayat yang ketiga, Minju mengatakan orang zaman sekarang membina kemuliaan karunia Tuhan untuk mendapatkan pemberian manusia. Setelah mendapatkan pemberian manusia, dibuanglah kemuliaan karunia Tuhan. Sungguh tersesat jalan pikirannya karena ia akan kehilangan semuanya. Nah, Tujin, jadi kalau zaman dulu menurut Minju, orang berbuat baik itu pasti mendapatkan berkah, mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sudah lumrah. Minju mengatakan orang zaman sekarang sama, mengembangkan kebaikan untuk mendapatkan hadiah dari manusia. Sayangnya setelah hadiah dari manusia dia peroleh, yang hadiah dari Tuhan itu diabaikan, dibuang. Nah, Minju mengatakan ini orang yang tersesat karena ia akan kehilangan semuanya. Contoh banyak para Tujin. Ini belum pilihan presiden, masih tahun 2024, masih 3 tahun lagi. Tapi Tujin lihat kampanye ya, walaupun hanya pasang foto di pinggir jalan sudah marak. Ya, kalau Tujin baca politik
PDI ini sekarang terpecah jadi dua, walaupun belum resmi pecah. Yang satu membela Puan sebagai anaknya Bung Karno, yang satu lagi tetap memihak Ganjar karena tahu prestasi dan kerjanya Ganjar. Yang lain tidak terima Erlangga Hartarto, ketuanya Golkar, yang pasang foto di jalan. Anaknya SBY yang pasang foto. Ini yang terakhir promosi ya, yang memberi ucapan selamat Hari Santri, fotonya Muhaimin Iskandar yang dipasang, ketuanya PKB. Ini sudah kampanye. Nah, Tojin, mereka berkampanye, mereka menunjukkan kebaikan, tetapi banyak yang seperti dikatakan Bencu, setelah mendapatkan pemberian manusia, ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi apa-apa, lupa bahwa harusnya pemberian manusia dan Tuhan itu berjalan seimbang. Tapi yang dipentingkan hanya pemberian manusia, yang Tuhan dia lupa. Sehingga kita banyak melihat bupati sekolah lagi di LP, ya, wali kota korupsi ditangkap masuk LP, bahkan menteri tidak tanggung-tanggung para Tojin di tengah derita rakyat karena pandemi seperti sekarang ini. Ada menteri yang korupsi uang bantuan untuk rakyat, ada menteri yang korupsi banyak macam-macam sehingga mereka akhirnya masuk penjara. Nah, ini yang dikatakan oleh Bencu. Sekarang kita sebagai orang Konghucu, sebagai orang yang paham, sebagai orang yang menyadari bahwa manusia itu memang ditakdirkan untuk mempunyai watak yang baik. Bagaimana watak yang baik ini kita kembangkan tanpa memikirkan dapatnya apa. Kalau Bencu menjamin kalau kita berbuat baik, kita mengembangkan hadiah Tuhan, kita pasti dapat hadiah yang dari manusia. Tapi kita nggak usah mikir begitu. Kita berbuat baik karena kita ini aslinya baik. Kita menjunjung kebenaran karena memang watak kita itu demikian. Sebab para Tojin terkasih, ya, kemarin saya ada tugas di Boyolali, rapat kerja atau rapat koordinasi FKUB se-Solo Raya. Ada yang dari, saya lupa dari mana, dia menyampaikan sebagai pengurus FKUB kita ini diwajibkan untuk menjaga kerukunan, karena namanya saja Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita diwajibkan menjaga kerukunan. Tapi di tempat saya, FKUB, saya tidak perlu nyebut nama, itu tidak bisa rukun karena kasihan yang minoritas itu sering ditindas. Nah, kemudian ada, setelah itu selesai, ada yang tanya dari kota lain, yang pembicara tadi ngomong, perlu saya jawab sekarang? Perlu Pak, ini kita FKUB se-Solo Raya harusnya kompak. Nah gini, FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama itu kan perwakilannya harusnya dari berbagai agama. Tapi banyak FKUB yang di setiap kegiatan tidak pernah mengundang perwakilan Konghucu karena alasannya tidak ada umat Konghucu di kota mereka. Memang benar kalau kecil di Sukoharjo yang Konghucu hanya Pekelang tidak mungkin aktif di kegiatan pemerintah karena kerja ilmunya, ya, anaknya juga kuliah sambil kerja. Di FKUB Klaten itu pengurus FKUB yang Konghucu tercantum Pak Purnomo asli motor, tapi dari dulu tidak pernah nongol, hanya saat pelantikan saja. FKUB Boyolali ada orang Konghucunya,
masih keponakannya Kosenteng Waryani, tapi ya nggak pernah ngomong. Di Sragen nggak ada, Boyolali nggak ada, Wonogiri ya nggak ada, Karanganyar juga nggak ada. Yang ada perwakilan FKUP Konghucu itu hanya Solo. Nah kemarin disampaikan begitu. Terus yang lain, lalu nenek Konghucu ini sing dudan sopo. Nah tapi ini kan membuktikan bahwa kita itu tidak bisa rukun. Yang minoritas kok tidak pernah dilibatkan. Jangankan wilayah Solo Raya, yang FKUB provinsi saja ada, ya, karena dimasuknya ke daerah lewat pemerintah kota. Ini ada acara tolong perwakilan 5 agama, tetapi FKUB Solo kompak, bukan karena saya memaksa, enggak. Pokoknya kalau Solo tidak dijatah 6 orang, tidak ada yang berangkat. Nah ini yang sering terjadi. Kemudian ada lagi Pak Tujin, FKUB ketuanya dari Wonogiri, itu umurnya sudah 77 tahun. Dalam sambutan dia mengatakan, karena dia tuan rumah kemarin Wonogiri, saya ini jadi wis jelek, wis wegah jadi pengurus, rumongso umur sudah ada, tapi karena tidak ada yang mau. Cuma karena ini adalah pekerjaan yang mulia, yang saya yakin, nah ini barang itu. Sok nek aku mati pasti dapat berkah. Nah, selesai acara itu, ini namanya Pak Topo ini dari saya. Pak Ji, aku mau sambutanmu, sambutannya keliru lah. Keliru Pak, ini aku meh bengkok rotok keliru. Karena dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, pitik tongdian gitu. Kok pitik saya gitu. Lari bener apa Pak Haji? Witik Pak. Angel men. Ganti kan Pak salam kebajikan. Terus dia tanya, bicara masalah setelah mati lah. Ini kesempatan saya cerita, disaksikan beberapa teman-teman FKUB yang lain. Nek Konghucu itu piye Pak Haji? Orang sepanjang hidup berbuat baik Pak, karena aslinya menungso itu becik. Kalau ada manusia yang tidak baik, itu berarti dia terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Masalah mati hidup kita itu nggak tahu. Kemarin saya khotbah di upacara kematian, saya mengatakan yang namanya pernikahan orang mantenan itu bisa diprogram, bisa direncanakan, bisa dipastikan tanggalnya. Tetapi kalau memang apes, hanya kurang 2-3 hari mendadak pedot lah, itu lain lagi. Dulu ada teman kita sudah pesen restoran, sudah buat jas, sudah sewa nasi panjer rok pengantin, hanya kurang seminggu perempuannya tidak jadi, batal. Ada. Nah itu berarti lepas daripada apa yang saya katakan bahwa pernikahan itu bisa direncanakan, bisa diprogramkan, bisa dipastikan tanggal. Kelahiran juga begitu. Bayi itu umumnya lahir 9 bulan lebih. Bahkan sekarang dengan kecanggihan teknologi diprogram. Oh anakku lahir kudune tanggal 9 sasi 9 tahun 2009 itu ada tetangga saya kepada. Nah memang sudah waktunya, sudah 9 bulan operasi sesar bisa. Tetapi yang namanya kematian itu tidak bisa diperkirakan. Orang umurnya panjang masih sehat ya banyak. Orang yang muda tahu-tahu meninggal ya banyak. Maka yang namanya kematian itu rahasia Tuhan. Saya cerita sama orang FKUB. Baru saja terjadi kecelakaan di jalan tol. Artis
film yang namanya Vanessa Angel sama suaminya harus mati di jalan tol, dan kalau kecil lihat di televisi mobilnya sudah ada ruko mobil bagian kiri itu hancur semua karena nabrak pembatas jalan tol yang terbuat dari beton. Nah, sopirnya sekarang jadi tersangka dan terancam hukuman 12 tahun karena terbukti nyopir di atas kecepatan. Orang memperkirakan itu kecepatan mobilnya 160 km per jam. Dan di saat itu katanya sopir itu sempat pakai HP untuk nyonting jalannya itu. Dan kilometernya di mobil itu, ya, speedometernya juga direkam. Nah, ini kan bahaya para tujuh. Padahal yang namanya jalan tol itu dibuat untuk memudahkan manusia melakukan perjalanan lebih cepat. Tapi kalau kita lalai, kita tidak mengikuti peraturan yang ada, yang terjadi ya seperti itu. Nah, apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu takdirnya Vanessa dan suaminya? Kita tidak tahu. Kalau itu takdir, berarti ada orang yang mengatakan Tuhan itu kok ya jahat, umurnya masih muda, anaknya masih kecil, kok harus meninggal dengan cara yang tragis. Tetapi di balik semua itu ternyata terbukti bahwa itu kecelakaan akibat kelalaian dari sang sopir. Makanya para kecil kalau naik mobil banyak yang milih duduknya di belakang supir, jangan di sebelah kiri, karena Indonesia itu sopir itu berada di setirnya di sebelah kanan. Jadi kalau ada apa-apa sopirnya kan berusaha menyelamatkan diri, yang kiri ya tabrak itu para kecil. Nah, kalau kita bicara Tuhan itu memberikan manusia berbagai fasilitas, kita bicara tentang kematian nanti bagaimana, sampai kecelakaan begitulah, kita balik bertanya, apa itu kehendak Tuhan? Apa itu takdir Tuhan? Apa itu nasibnya orang yang kecelakaan? Kita tidak bisa jawab. Tetapi sebagai umat agama Konghucu yang diajarkan bagaimana dalam hidup ini kita harus menetapi firman, kita harus mengikuti aturan yang ada, ya tentunya kalau kita berkendaraan di jalan tol, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Kalau rombongan Songsu ke Magelang harus lewat tol, saya yang duduk di depan di sebelahnya Pak Man saja, mobil makin itu lari 100 tidak krosol karena mobilnya gede. Tapi ya kita ketir-ketir juga, apalagi pengikut saya noni koko tahun yang dulu ya teman-teman. Makanya saya ngomong sama sopir, rasa banter-banter sing penting tekan. Memang beda kalau kita misalnya ke Magelang lewat jalan Jogja, lewat jalan umum bisa lebih dari 3 jam, tapi kalau lewat tol 2 jam aja nggak sampai sudah tiba di Kelenteng Magelang. Nah, kunci jalan tol dibuat oleh manusia, oleh kecanggihan teknologi untuk membuat manusia itu nyaman, lebih cepat berpergian sampai ke tempat yang dituju. Kemarin saya pagi-pagi beberapa hari yang lalu belikan lauk cucu saya pengen Timlo Sastro, di situ ketemu teman saya dari Surabaya. Saya tanya nginep neng di, enggak, saya dari Surabaya langsung pengen Timlo Sastro. Lah hari ini yang dinulis karena Surabaya Solo lewat tol hanya 2,5 jam. Nah itu para tujuh. Jadi apa yang dibuat manusia demi kenyamanan hidup mereka, demi praktisnya mereka melakukan aktivitas, tentunya harus diimbangi dengan
peraturan-peraturan yang ada yang harus diikuti dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita orang Konghucu selalu diajarkan bahwa dalam hidup ini manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya yin dan yang. Kita melakukan sesuatu pasti efeknya ada dua, yin dan yang. Nah makanya yin dan yang itu harus seimbang. Saya beberapa hari yang lalu, oh ya tadi malam ketemu anaknya Kofi Bian, jadi EO di Manteng, anaknya Pak Edi Nidito. Oh lihat anak Kofi Bian dengan istri yang pertama. Saya tanya, ya kamu tiap hari kumpul dengan EO yang cantik-cantik kayak begini, tiap hari suasana nonton manten gini tidak pingin. Anaknya Kofi Bian itu umurnya sudah 47 atau 48. Kalau untuk jin yang cewek-cewek lihat ganteng, gede dhuwur, sugih ya kaya lok pamili. Tapi sampai hari ini belum punya pasangan. Dia ngomong, saya yo jane yo pingin Pak Ji, tapi belum dapat yang cocok lah. Kayak cocok musik koyo apa? Cocok musik koyo mikir masa depan, mesake bapakmu. Lah papa kan sudah punya anak Nova itu padha mbek kowe. Sampai hari ini Nova itu umurnya kelahiran 86 kalau tidak salah. Berarti kan sudah umurnya 37 ya. Nah, belum. Makanya Holiang kemarin ngomong saya itu sekarang Pak Ji, secara tidak sengaja mengikuti ajarannya Nabi Konghucu. Kok iso? Pak Ji tahu toh, papa tuh punya anak lanang loro. Saya sama Nova. Saya bekerja menjual jasa di bidang kebahagiaan karena itu manten. Kemudian mesti mau seneng-seneng toh. Tapi adik saya Nova itu jual jasa borong bomba. Nah, kalau saya yang Nova itu yin. Itu papa hampir umurnya jadi dowo Pak Ji. Jadi jangan khawatir, saya sekarang belum nikah. Nah, aku udah khawatir gue orang nikah ya orang pokok untuk dua anakku, saya begitu. Tapi papa pun pikiran. Nah, Pak Ji. Jadi sedikit contoh ini bahwa kehidupan kita itu tidak lepas dari yin dan yang. Oleh karena itu sebagai umat agama Konghucu, seperti yang tadi telah disampaikan dalam renungan ayat, bagaimana kita menjaga pemberian Tuhan supaya selamanya tidak hilang dari kehidupan kita. Tuhan, saya berkali-kali mengatakan, Tuhan dalam agama Konghucu itu luar biasa. Manusia diberikan berbagai fasilitas, manusia diberikan berbagai hal. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia punya banyak sesuatu yang diberikan pada Tuhan. Ya, para kucing sekalian, kita lihat, saya kalau khotbah senang balen-baleni, tapi balen ini mudah-mudahan menjadi contoh yang gampang bagi kita. Tuhan itu menciptakan manusia, tidak hanya manusia tok. Yang diciptakan Tuhan makhluk itu ada 3. Yang paling bawah itu adalah tumbuh-tumbuhan, makhluk yang paling bawah derajatnya. Tumbuh-tumbuhan hanya bisa berkembang, bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Tumbuh-tumbuhan hanya bisa ya menjalar atau rimbun dan lain sebagainya, itu tumbuhan. Yang kedua, lebih naik sedikit, makhluk yang diciptakan Tuhan adalah hewan. Hewan lebih tinggi derajatnya dari tumbuh-tumbuhan, karena hewan bisa berkembang, hewan bisa bermanfaat dan berjasa untuk manusia.
Kalau kita lihat itu para tojin, hewan buas, sebuas apapun, tapi kalau manusia punya keahlian atau kepandaian, hewan itu jadi nurut. Yang namanya sirkus, ya, gajah yang gedenya segitu yang nurut sama manusia, macan yang galaknya kayak gitu yang nurut sama manusia, walaupun ada ya pawang gajah mati dicek gajahnya sendiri itu ya ada. Itu dulu di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri pada saat baru-barunya itu kan ada sepasang gajah, dokter hewan perempuan, gajahnya sedang berahi, dokter hewannya dibelalai terus dibanting dan diinjek mati, ada. Tetapi sekali lagi yang saya katakan, hewan itu bisa bermanfaat bagi manusia. Kuda, sapi, kerbau untuk menarik gerobak bisa. Monyet yang kecil begitu aja bisa memelihara manusia. Dengan topeng monyet itu meledek ketek, kalau orang Solo mengatakan, coba bayangkan kalau keteknya tidak mau joget, apa orangnya joget sendirian, tidak tahu. Nah itu makhluk yang nomor 2. Makhluk yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia sama dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia bisa berkembang, manusia bisa macam-macam seperti hewan dan lain sebagainya. Tetapi seperti tadi yang dikatakan dalam ayat Minju 6 pasal 16, bahwa kepada hewan Tuhan hanya memberi naluri, tetapi kepada manusia selain naluri yang diberikan, Tuhan juga memberikan nurani atau sing. Naluri oleh manusia itu tidak harus dibunuh, tetapi harus dikendalikan. Kita nggak punya rasa marah, itu ya tidak benar. Nafsu jizain itu kayak apa sabarnya? Ya, tapi Tojin belum pernah lihat nafsu marah gebrak meja sampai mejanya pecah, pernah. Marah sama seseorang, orangnya mau pergi itu sebelah asuh ada payung digantol sama payung, saya pernah lihat. Amarah ada, jadi harus dikendalikan. Tidak tiap saat marah terus, itu tidak. Orang tidak punya sifat bahagia berkelanjutan terus, itu ya tidak benar. Kadang-kadang diimbangi. Itu naluri tidak harus dibunuh, naluri tidak harus dibinasakan atau dibuang, tetapi harus dikendalikan. Ya, tapi kita juga lihat ada orang yang sengaja mematikan naluri. Ya, contohnya yang kemarin Jikyong juga lihat, yang namanya biksu. Saya yakin kalau dia normal, dia cewek cantik itu sih dalam hati ngomong waktu ayu. Adik saya suster itu tidak nikah, tapi kalau dia cowok cakep ya dia mengatakan cakep, itu naluri. Sengaja, karena sesuatu keinginan menjadi rohaniwan itu harus dimatikan. Tapi kita yang bukan rohaniwan, kita yang tidak perlu kayak begitu, jangan membunuh naluri, tetapi harus dikendalikan nalurinya. Jadi biksu sudah cukup lama. Adik iparnya Pak Agus Marsono keluar, tidak enak menjadi biksu, katanya begitu. Ya, teman saya anaknya panggilan sudah jadi bruder, ya keluar ada. Makanya kalau kita bicara tentang hal ini, yang paling cocok itu ya rohaniwan Konghucu. Ngajari orang berkhotbah bagaimana membina rumah tangga, dia sudah pernah berumah tangga. Nah, kalau tadi Cik Syakri cerita, nah, ketua kita ngomong, biksune ngomong tok ning ora tau nglakoni, ya betul, itu teori. Bagaimana seorang seperti itu bisa ngajari orang membina rumah tangga, wong dia tidak pernah berumah tangga. Tapi sekali lagi kita tidak boleh dan kita dilarang untuk menjelek-jelekan atau meremehkan
kepada orang yang demikian. Itu panggilan hati, itu panggilan rohani ya. Tapi kita sebagai orang Konghucu, seperti yang saya katakan tadi, manusia itu makhluk yang paling mulia. Dalam agama Konghucu, jing dan sing, naluri dan nurani itu harus imbang, yin dan yang. Saya suruh tidak pernah marah ya tidak bisa, saya suruh sedih terus ya tidak bisa. Kalau pas pikiran tidak mood ya, artinya pikirannya tidak sedang nyaman, itu bisa keliru khotbah ya. Kemarin dulu para tuji ini sekali lagi contoh, saya tidak tidur. Ada seseorang tokoh agama setengah 9 malam itu bikin heboh, tokoh agama Solo mengirim video porno masuk ke dalam grup forum rohaniwan lintas agama. Langsung Pak Helmi saat bilang, Pak, ini udah dibusak, ditunggu 5 menit tidak dibusak. Terus yang pendeta Kristen ngomong, Mas Helmi itu mungkin beliau tidak bisa busak ya. Terus ya, kalau sesuatu kita kirim itu kalau sudah batas waktunya lewat dan tidak bisa busak, selamanya akan terkirim pakai nama kita. Nah, tokoh ini ketua sebuah organisasi agama, umurnya sudah hampir 80. Lah kok ya cik nonton kayak begitu normal. Oh ini naluri ya, boleh saja. Yang penting pikiran kita bersih, jangan punya pikiran yang macam-macam. Justru itulah manusia diajarkan bagaimana ya kita ini mengendalikan naluri. Saya jadi MC pas laris-larisnya dulu pernah para tuji, sekeluarga kaya manggil penyanyi Baji namanya Alvin dari Surabaya, nyanyi keluar pertama pakai mantel begitu, suaranya bagus, bodinya juga bagus, wajahnya juga cantik. Lagu yang kedua mantelnya dicopot pakai rok mini, yang terakhir hanya pakai bikini. Nah suatu saat ketika saya upacara Maison, ada orang mendekati saya, oh engkau ini pendeta Konghucu tapi juga ngerangkap jadi MC. Iya. Lah kok boleh? Lah kenapa kok? Lah kok sekarang ini pakai jubah mimpin upacara, di sisi yang lain jadi MC nonton yang kayak begitu. Loh kenapa tidak boleh? Justru itu ujian, itu tantangan bagi kita. Tuhan memberikan kita mata, itu bingung nonton orang sing elek-elek kok, tapi sing apik. Nah, itu sesuatu yang bagus kok. Kayak gitu kok bagus kok. Oh berarti Anda tidak normal. Kalau Anda lelaki yang normal, kayak gitu itu bagus. Yang penting pikiran kita bersih. Pikiran kita bersih, jangan pikiran yang macam-macam. Nah, itu tugas manusia, mengendalikan naluri, mengembangkan nurani. Kalau nurani dikembangkan, kita banyak teman, banyak masyarakat, kita mendapatkan sesuatu dari manusia. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Minju. Tuji, sekali lagi, manusia dan hewan itu bedanya banyak. Ya, Tojin misalnya ada ayam 10, salah satu ayam sebut saja namanya Ali, kemudian ayam ini dicampur dengan yang 9, cari lagi yang namanya Ali mana? Kecuali ayam itu dikasih tanda, Tojin tidak akan bisa cari karena rupanya pitik itu kodok. Ya kan para Tojin? Kucing, kemarin saya pulang dari kantor, anjing saya diare semalam mencer, terus istri saya, Pak kumpul selo Pak Goning dokter Dewa, dokter di sana. Antrinya cuma 2. Ternyata yang dokter yang saya inginkan itu sedang mengobati pasiennya ya para pecin. Oh orang barbar 1,5 jam. Saya tanya sama penjaganya, suwe Pak ngomong nggawa kucing 8.
Nah, orang satu kucingnya wolu. Akhirnya 2 jam baru saya masuk. Nah, kucing 8 para kucing bisa dibedakan karena bulunya warnanya tidak sama. Tapi kalau ayam itu, ayam di peternakan begitu, seperti yang saya katakan, coba siji jenengno Amir misalnya, campuran golekno Amir sing tidak bisa tahu. Karena wajahnya sama. Sementara manusia wajahnya tidak bisa sama. Mirip bisa, oh kembar saja ada titenane sing iki A iki B. Saya 5 bersaudara, adik saya yang laki juga wajahnya mirip, suaranya mirip, tapi tetap tidak bisa sama. Itu bedanya manusia dengan hewan. Nah, sekali lagi fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita ini bisa mengembangkan hadiah dari Tuhan, yaitu nurani atau benih-benih kebajikan yang ada di dalam diri kita. Tujuan sekalian yang terkasih, hari ini kita sudah mendekati pertengahan November, seperti yang dulu diinfokan pada bulan Desember tanggal 21 kita akan melaksanakan upacara sembahyang Tamcik atau Tongce, sembahyang ronde, yang akan diakhiri dengan pelantikan rohaniwan secara nasional. Saya nggak tahu siapa yang nanti akan dilantik, karena besok pagi baru Pak Budi bersama Wense Sun akan mampir di sini untuk mengatakan atau bicara tentang pelantikan. Nah, seperti yang ditulis oleh Kosen Wihong di grup gerbang kebajikan, khususnya para rohaniwan, siapa yang ingin ikut dan ya diklat agama Konghucu, silakan nanti bergabung di Linda. Kita akan pakai Zoom saja, karena kalau harus berangkat ke Jawa Barat tutup biaya, harus nginep dan lain sebagainya. Maka saya mengharapkan teman-teman kita ya yang aktivis, Pak Sujoto, ya Pak Iko, kalau mau silakan ikuti, tidak harus jadi rohaniwan. Tapi kalau nanti memang kepengen jadi rohaniwan dan dinilai layak atau pantas, tentu akan diusulkan untuk menjadi rohaniwan. Karena diklat agama Konghucu itu adalah salah satu persyaratan untuk bagaimana seseorang diangkat sebagai rohaniwan. Pujian yang terkasih, bicara masalah rohaniwan, sekali lagi, yang namanya rohaniwan itu dalam agama Konghucu bukan orang sakti, bukan orang yang ya punya kelebihan, tetapi kelebihannya adalah belajar dari pengalaman, kemudian menguraikan apa yang diajarkan dalam agama kita. Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga ditanya rohaniwan Konghucu sing koyo opo. Sementara dari teman kita yang namanya rohaniwan itu diagung-agungkan. Bahkan saya pernah lihat ya rohaniwan memberkati orang, bawa minuman begitu, terus maju satu-satu sama rohaniwannya, minumannya disebul pinggir, satu lagi disebul, itu naik kebablasan sing nyemprot. Tapi mereka menganggap itu berkah. Ya sudah, kalau saya jadi rohaniwan kalau kayak gitu ya mau. Rohaniwan adalah mengajarkan orang lain untuk juga mengatur rohaninya. Saya pernah jadi pembicara di salah satu seminar yang diadakan oleh organisasi Buddha bersama seorang biksu yang cukup terkenal. Sebelum acara dimulai, saya ada di ruang transit bersama sang biksu. Beberapa kali ya, umat Buddha datang di depan biksunya, dia kemudian ngasih angpau.
tidak tahu isi biro, tidak tahu, lewat gitu. Nah ketika pas sepi, biksunya tanya saya, kaji ini ya? Tidak, itu Bante, saya tidak ini. Justru saya ini khawatir kalau tadi pekwinya ditambah satu kali lagi, itu bagi agama saya itu pekwi di depan orang mati. Loh, kok bisa? Iya, tadi umatnya Bante semua pekwinya 7 kali. Itu kalau di tempat saya 8 kali itu pekwi di depan orang mati. Makanya saya nggak mau dipekwi. Menghormat ya cukup. Wong saya bukan bapaknya, dengan pek saja cukup. Nah, biksunya, wah saya baru tahu. Nah ternyata biksu ini juga bagus banget. Dalam seminarnya ini berjudul Buku Kebudayaan Tionghoa Apa Masih Perlu. Ada orang tanya, Cingbing, sembahyang Cingbing itu punya Buddha apa punya Konghucu? Bantenya ngomong itu punyanya Konghucu, orang Buddha tidak Cingbingan. Sembahyang pada leluhur, apakah itu pelajaran agama Buddha? Bukan. Orang Buddha tidak diajarkan sembahyang pada leluhur, sembahyangnya kepada Sang Buddha supaya bisa hidupnya yang baik. Tapi ya itulah, ternyata yang sering kita lihat sekarang itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh biksu ini. Padahal biksu ini kepala litbang Majelis Agama Buddha se-Indonesia. Beliau ngomong begitu, tapi nyatanya yang di daerah-daerah tidak begitu. Ya sudah, yang penting para kecil, kebetulan Solo ini hanya litbang. Jadi kita kehidupan suasana di Kelenteng kecuali dengan pasar gede kita tidak terlalu akrab. Namun yang di daerah lidangnya itu jadi satu dengan Kelenteng. Kalau orang Konghucu dan orang Buddha yang juga ada di Kelenteng itu tidak bisa bersatu, nah itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Wong Konghucu yang ngerampas Kelenteng, padahal Kelenteng itu punyanya siapa? Punyanya Konghucu. Orang Buddha sembahyang di situ itu ya memang boleh-boleh saja, tapi pemerintah dan sejarah mengatakan yang namanya Kelenteng itu tempat ibadah agama Konghucu. Nah, ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tidak usah alergi dengan kata-kata yang demikian, karena orang Konghucu adalah orang yang ramah. Jadi Nabi Konghucu punya 3 cita-cita. Yang pertama, membahagiakan orang yang lanjut usia. Sudahkah kita bisa demikian? Mungkin ada yang ngomong-ngomong tua esok diajeni, wong kok diajeni? Ada. Wong tua esok foto awake nggih contoh sing awak. Kenapa harus diajeni? Ada. Tapi ya umumnya yang namanya Pak Konghucu itu selalu belajar menghormati atau membahagiakan yang lebih tua. Kalau saya sih nggak dipaksa, ya ketemu orang yang lebih tua ya baik, sehat. Sekarang ini paling penting kalau ketemu orang tua, sehat tante, sehat om, karena ini suasananya pandemi. Saya pernah dikritik Busyok yang ngomong, gue itu ketemu kayak kok dilurui, sopo tau ngomong. Nah ketemunya nanti, gue numpak dua, lah orang ngeluruh loh. Kecuali saya jalan, gabrusan, saya pasti ngelurui. Karena saya naik blokit dipanggil Haji, ngelurui ya. Bukan berarti saya sombong. Maka sudahkah kita mengikuti cita-cita Nabi yang pertama, menghormati dan membahagiakan orang-orang yang lanjut usia. Yang kedua, mengasuh yang lebih muda dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan, tidak dengan sesuatu yang tidak baik, tapi kita mengasuhnya dengan kasih sayang. Nah ini yang harus kita praktekkan. Saya bersama beberapa senior, ya, ada Kotibian, ada Kohyalok dan lain sebagainya, ngasuh anak-anak barongsai. Ngasuhnya tidak dengan kekerasan, tidak dengan sesuatu yang lain, tapi ngasuhnya dengan kasih sayang.
Sehingga berapa tahun yang lalu saya sampai protes, anak-anak buat kaos sendiri, belakangnya tulis bocah Pak Haji Chandra. Ya banyak mungkin pernah lihat. Saya komplain, sopo sing dodo ya gini, kami Pak. Memang sing ngurusi barok saya sing membina kami. Lah kan ada Yanlok, ada Tibian. Nek kamu selalu bogo, nek kamu selalu berbuat baik tidak apa-apa. Delalah nganggo kaos itu nyopet. Sing kena anak Pak Haji Chandra. Oh, anak Pak Haji nyopet. Ya, tapi itulah konsekuensi yang harus kita kerjakan. Selalu mengasuh para muda dengan kasih sayang. Yang terakhir, Nabi punya cita-cita berteman dengan siapapun itu selalu dilandasi dengan sifat dapat dipercaya. Ada orang yang ketika mendekat rombongan itu ngalah, alah ini aku paling harus jalur utang. Ini sering terjadi. Saya kalau gojek sama teman-teman mengatakan, wong Jawa ini iso sukses, ya orang Jawa bisanya sukses, bisanya kaya, itu ilmunya cuma dua, sregep, rajin, dan sabar. Lah kok gampang kan Pak Haji? Sregep apa? Sregep utang, sabar mesti nyaur. Itu nggak sugih. Sing gelem diutangi sopo kan begitu. Nah ini hanya gojek aja. Jadi bagaimana kita berteman punya sifat dapat dipercaya. Harga diri itu nomor satu. Kalau kita surat dipercaya sama teman, tidak dipercaya tetangga, itu berarti kita tidak sukses sebagai murid Nabi Kongju. Dapat dipercaya bukan berarti kita ini harus orang kaya, harus orang punya segalanya, tidak. Tapi dapat dipercaya adalah sifat yang harus kita pertahankan, karena memang benih watak sejati kita itu ada 5 macam, ya. Yang paling akhir, bagaimana kita selalu menjadi manusia yang dapat dipercaya. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan hari ini, ayat dari kitab Bincul 6a pasal 16 mewajibkan kita sebagai umat Konghucu dalam hidup ini bagaimana mengembangkan hadiah dari Tuhan, dan setelah berkembang kita mendapatkan hadiah dari manusia, kita tidak lupa hadiah Tuhan itu tetap kita pakai selamanya. Karena dengan melaksanakan hal itu, itulah ciri khas atau kewajiban umat agama Konghucu. Demikian para tojim yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Nanti setelah kebaktian, mohon tojim tidak pulang dulu. Kita ada acara mendoakan setahun wafatnya Chanlo Yu Hok Nyu. Sebentar lagi kalau malah itu yang di luar kayaknya sudah datang. Jadi beliau anak dan salah satu menantunya akan ikut di sini. Kita doa saja secara biasa, karena tidak didoakan pakai upacara, karena anak-anaknya tidak ada yang Konghucu. Jadi kita minta doa saja, ya. Nanti kita mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien saja.